haqqihi ta'ala qiyamuhu binafsihi wa ma'nahu annahu ta'ala la yaftakiru ila mahallin wala ila muhassis wa jidduhul ihtiyaju ilal mahali wal muhassis wa dalilu ala dhalika annahu law ihtaja ila mahalin la kana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun walau taja ila muhassis la kana hadisan wa kaunuhu hadisan muhalun. Dah wajib sifat Allah yang wajib yang kelima yaitu qiyamuhu binafsi. Jadi wajib pada hak Allah Ta'ala sifat qiyamuhu binafsi. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan pada tempat dan tidak juga terhadap yang menentukan. Maksudnya berdiri dengan sendirinya itu berarti Allah itu tidak butuh kepada tempat dan tidak juga kepada yang menentukan. Maksudnya kita berdiri butuh tempat. Kalau kita berdiri sekarang ya tentunya butuh bumi, tempat pijak, tempat untuk kita berpijak di bumi kan gitu. Dan juga dan pada Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan tempat untuk berdiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membutuhkan pada tempat dan tidak juga terhadap yang menentukan. Itu makna daripada qiyamuhu binafsi. Lawannya atau sebalik daripada qiyamuhu binafsi. Lawannya yaitu sifat ikhtiyaju ataupun ikhtiyaju itu butuh kepada al-ikhtiyaju ilal mahal ataupun butuh kepada sesuatu tempat untuk berdiri. Jadi lawan daripada qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya, berarti Allah itu ihtiyaju ilal mahali ataupun berhajat kepada atau butuh kepada tempat atau penentu. Itu mustahil bagi Allah, yaitu butuh kepada tempat yang tempat ataupun penentu. Maksudnya penentu, kamu di sini, kamu di sini, kamu alamnya ini, kamu alamnya ini. Nah, itu kan butuh penentu. Nah, itulah manusia. Makanya manusia ini sudah ditentukan. Penentunya siapa? Allah penentunya. Allah penentunya manusia tempatnya di bumi. Di bumi. Nah, malaikat tempatnya di langit, kan itu. Ataupun pokoknya makhluknya Allah, kita makhluk ini butuh kepada penentu. Siapa penentu kita? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Allah mustahil Allah itu membutuhkan kepada tempat dan penentu. Dan dalil atas Allah Ta'ala berdiri sendiri yaitu sesungguhnya jikalau Allah Ta'ala membutuhkan pada tempat, maka keadaan Allah merupakan sifat. Nah, paham maksudnya? Jadi kalau Allah itu membutuhkan, jikalau Allah Ta'ala membutuhkan pada tempat, maka keadaan Allah merupakan sifat. Karena sifat itu harus bertempat. Sifat kuat itu tentu bertempat kepada zat.
ada zat. Lemail kuateram. Lemail kuateram. Berarti sifat kuat pada menempel pada zat. Nah, kalau dikatakan Allah itu berdiri, sesungguhnya jikalau Allah Ta'ala membutuhkan pada tempat. Nah ini kalau membutuhkan pada tempat, makanya tadi Allah itu qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Yang Allah itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan penentu, tidak membutuhkan penentu. Maka keadaan Allah merupakan sifat. Kalau Allah itu bertempat, berarti Allah itu sifat. Karena sifat itu butuh tempat. Dan keadaan Allah merupakan sifat itu mustahil. Jadi kalau kita bilang Allah itu sifat, Allah itu sifat. Sifat apa? Sifat mulia, sifat agung, sifat tinggi, sifat kaya misalnya. Berarti sifat-sifat itu membutuhkan tempat. Dan itu pada Allah itu mustahil. Karena kalau Allah itu sifat, berarti sifat itu membutuhkan tempat. Berarti Allah membutuhkan tempat. Allah membutuhkan tempat mustahil. Karena yang membutuhkan tempat itu adalah makhluk. Dan jikalau adanya Allah membutuhkan terhadap yang menentukan, maka tentu Allah merupakan sesuatu yang baru. Jadi kalau nggak ubahnya di rumah kita ini banyak barang-barang. Ada televisi, ada lemarinya, ada meja, ada tikar, ada apa segala macam. Letaknya di mana kan kita penentunya. Secara lahirnya penentang, ini di sini, lemari di sini, meja di sini aja. Nah, itu kan berarti tempat ataupun penentu. Jikalau Allah adalah membutuhkan terhadap yang menentukan, maka tentu Allah merupakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang kita atur, ini taruh di sini, ini taruh di sini, ini taruh di sana. Itu kan sesuatu yang baru. Bisa berubah. Bisa berubah. Sekarang di sini, besok di sana. Besok sudah bosan sana, pindah lagi ke sana, kan itu. Dan yang jelas, sesuatu yang bisa kita pindahkan ke sana, ke sini, ke situ, itu adalah hal yang baru. Nah, kalau Allah itu membutuhkan penentu, membutuhkan orang yang kadang di sana, kadang di atas, kadang di timur, kadang di barat. Nah, berarti Allah itu membutuhkan penentu. Dan yang membutuhkan penentu itu hanya sesuatu yang baru. Dan mustahillah Allah itu membutuhkan penentu. Dan keadaan Allah merupakan sesuatu yang baru, itu mustahil. Jadi kalau kita bilang Allah itu sesuatu yang baru, itu udah jelas-jelas di belakang juga mustahil. Makna mahal dan mukhasis. Maksudnya mahal dan mukhasis itu apa? Tadi kan Allah itu butuh tempat, Allah itu butuh penentu. Itu maksud mananya apa? Mahal yaitu zat selainnya, mukhasis yaitu pelaku yang mewujudkannya. Mahal yaitu zat selainnya. Mahal itu zat selainnya. Kita berdiri. Berdiri kita itu membutuhkan tempat. Tempat kita berdiri itu adalah bumi. Bumi itu termasuk sesuatu atau zat yang lain. Bumi sama kita kan lain. Itu maksudnya mahal. Mahal itu seperti itu. Kalau mahal itu tempat itu maksudnya, yaitu zat selainnya. Berarti kalau Allah itu membutuhkan tempat, berarti Allah itu membutuhkan zat selain Allah. Butuh dia. Makanya mustahil. Kalau mukhasis bagaimana? Mukhasis yaitu pelaku yang mewujudkannya. Mukhasis yang mewujudkannya. Misalnya gini,
kisah pas iki nang omah enek opo iki? Kan ngono. Berarti dari sesuatu yang enggak ada jadi ada. Jadi mukhasis itu pelaku yang mewujudkannya. Jadi kalau Allah itu butuh kepada mukhasis ataupun pelaku, itu mustahil. Nah, sebagaimana tertulis dalam kitab Ummul Barakhin, yang artinya maksudnya di antara sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah Allah mandiri dengan dirinya. Maksudnya zatnya. Maksud mandirinya Allah Ta'ala dengan zatnya adalah menafikan butuhnya Allah pada sesuatu apapun. Jadi Allah itu nggak butuh pada apapun. Allah menyuruh kita hamba manusia, hambanya untuk sholat, ibadah, kan gitu. Apakah dari ibadah yang kita kerjakan Allah akan mengambil manfaat? Enggak. Lalu nanti kalau kita nggak sholat, apa Allah rugi? Enggak juga. Sholat, nggak sholat, itu kembali kepada si pelaku. Tidak ada diambil manfaatnya oleh Allah dan tidak merasa, oh kalau kita nggak nyembah Allah, apa Allah rugi? Ya enggak. Nggak berubah statusnya. Nggak merubah terus. Oh karena nggak disembah bukan Allah lagi, ya enggak. Ya tetap. Berarti kita saja yang celaka. Dan maka Allah Ta'ala tidak membutuhkan pada mahal atau tempat tadi, yaitu zat selainnya, di mana Allah wujud di dalamnya, sebagaimana sifat yang wujud pada hal yang disifatinya. Sebab kebutuhan semacam itu hanya untuk sifat, sementara Allah Ta'ala adalah zat yang disifati dengan suatu sifat. Allah Jalla wa Azza bukan suatu sifat sebagaimana anggapan orang-orang Nasrani dan sekte Batiniyah. Orang Nasrani dan orang sekte Batiniyah, nah ini menganggap bahwa Allah itu adalah sifat. Berarti jelas, kalau Allah itu sifat, berarti Allah itu membutuhkan tempat. Zat. Sementara dia zat. Nah, kan gitu. Kalau dikatakan Allah itu sifat, maka Allah itu membutuhkan zat. Mustahil. Nah, dan Allah membutuhkan. Selain Allah itu mustahil. Yang paham dengan yang sepaham dengan mereka, semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Dalilnya akan disebutkan pada penjelasanku tentang berbagai dalil insyaallah Ta'ala. Begitu pula Allah Ta'ala tidak butuh kepada mukhasis. Tadi berkaitan dengan tempat, ini mukhasis, yaitu pelaku yang mewujudkannya. Tidak butuh dalam zat dan satu sifat pun dari sifat-sifatnya, karena wajibnya qidam dan baqo bagi zat Allah Ta'ala adalah semua sifatnya. Nah, yang intinya Allah ini nggak butuh kepada mukhasis, orang yang penentu. Nggak butuh orang penentu. Nah, Allah tidak membutuhkan siapapun. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan istri, mempunyai anak, atau membutuhkan terhadap penolong? Jawabannya tidak membutuhkan sama sekali. Jadi Allah nggak butuh istri, nggak butuh penolong, anak. Kalau penolong ini, yaitu juga sebenarnya Allah nggak butuh malaikat. Penolong kan malaikat. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Pelantaran malaikat. Apa kalau Allah langsung kasih kepada hambanya nggak sanggup? Ya sanggup. Apakah kalau nggak dibantu sama malaikat Jibril, Allah nggak bisa menyampaikan rahmatnya kepada makhluknya? Ya enggak. Yang intinya pokoknya
Allah menjadikan makhluknya dan kalau bahasa menurut akal dan pengetahuan kita ini adalah dibantu. Tapi nggak butuh bantuannya. Tapi sebenarnya nggak butuh bantuannya. Nah, karena ya jelas bahwa Allah ini ya maha segala-galanya, maha kuasa, berdiri sendiri berarti kan nggak butuh kepada siapa-siapa. Nah, jadi jangan berarti nanti terus kita berpikiran berarti untuk apa jadikan malaikat, ya suka-suka Allah kan gitu, ya suka-suka Allah. Bukan berarti nanti kalau nggak ada malaikat beri rahmat terus rahmatnya itu nggak bisa tersampaikan kepada hambanya, ya enggak. Ya enggak, banyak ini. Allah itu nggak butuh kepada kita. Ibadah yang kita lakukan itu nggak buat Allah untung. Ketika kita disuruh ibadah terus kita nggak ibadah ataupun bermaksiat, Allah juga nggak rugi, karena itu akan kembali kepada hamba itu sendiri, kan itu. Lalu bagaimana ketika seorang malaikat itu menyampaikan wahyunya kepada hamba atau kepada ya hambanya lah, makhluknya. Apa berarti Allah itu nggak sanggup? Ya sanggup. Lah yang menggerakkan malaikat itu juga Allah. Kan itu masalahnya. Jadi kita kembalikan lagi. Yang nggak ubahnya ini, kita ini ibarat gini. Makhluk ini macam-macam. Seperti di meja ini ada plastik, ada kertas, ada kayu, kan gitu. Di bumi ini juga makhluknya Allah ini ada cahaya, kan gitu. Ada yang kertas, ada yang kayu, kan gitu. Jadi makhluk Allah ini kan bermacam-macam. Jadi semuanya, yang cahaya, yang membuat bisa berubah menjadi ini menjadi itu siapa? Ya Allah. Yang dari kayu, yang bisa membuat dari bentuk satu ke bentuk yang lain, dari bentuk yang indah sampai yang paling jelek, itu yang membuat bentuk itu siapa? Ya Allah. Begitu juga yang dari plastik, plastik ini bisa tembus pandang, ada yang gelap, ada yang kuning. Yang buat ini siapa? Ya Allah. Kan gitu. Ya pokoknya ibaratnya ya semuanya Allah yang kerjakan. Ya walaupun kalau menurut pengetahuan dan pandangan kita ini, loh itu kan yang menyampaikan sama kita itu kan malaikat Jibril, rahmatnya kepada kita. Lah, yang menjalankan malaikat Jibril siapa? Ya Allah. Ya makanya sesuai dengan sini bahwa Allah tidak membutuhkan penolong. Tidak membutuhkan penolong ataupun tidak membutuhkan terhadap penolong. Jadi tidak membutuhkan sama sekali. Nah, sebagaimana tertulis dalam kitab Fathul Majid. Yang artinya ketahuilah bahwa sifat butuhnya Allah terhadap tempat dan sesuatu yang menjadikan selain Allah itu menetapkan semua kebutuhan. Seperti memiliki orang tua, anak, istri, pembantu, dan sesuatu yang tidak menghasilkan tujuan. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan suatu, maka Allah bersifat mungkin, dan suatu yang mungkin itu hanya dimiliki oleh sesuatu yang bersifat baru. Mungkin apa? Sifat mungkin itu hanya bagi orang-orang yang, maksudnya bagi makhluknya selain Allah. Enggaknya gini, Allah sudah jelas dalam nama-namanya ada, yaitu Al-Ghani, kaya. Ya memang kaya. Kalau kita manusia, kayanya itu mungkin kan? Mungkin. Ismail bisa kaya?
Mungkin bisa. Di sini paling kaya siapa? Oh, Pak Mardianto. Pak Mardianto bisa miskin? Bisa, mungkin. Orang makhluknya. Yang buat kaya dan buat miskin adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi karena Allah itu maha kaya, maha segala-galanya, maka tidak membutuhkan kepada mukhasis. Nah, sesuatu yang baru membutuhkan pencipta atau mukhasis. Sesuatunya kita ini, makhluk ini membutuhkan mukhasis, pencipta. Ya, pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik adanya sesuatu yang baru itu berupa zat atau sifat. Entah sifat, entah zat. Kalau yang namanya makhluk pasti membutuhkan mukhasis atau pencipta. Begitu juga membutuhkan tempat jika sesuatu yang baru itu berupa sifat. Nah, Allah tidak butuh pada zat yang lain. Apakah Allah membutuhkan pada zat yang lain? Jawabnya tidak. Allah tidak butuh pada zat yang lain. Nah, dalilnya di dalam Syarah Tijan Ad-Durar, ungkapan pengarang berupa mustahil karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala butuh pada sesuatu yang menjadikan, maka sesuatu itu juga butuh pada sesuatu yang lain. Maka akan terjadi daur dan tasalsul, dan keduanya merupakan sesuatu yang mustahil. Jadi kalau Allah ini membutuhkan kepada tempat ataupun membutuhkan kepada mukhasis. Mukhasis tadi yang apa tadi? Mukhasis pencipta. Kalau Allah butuh pencipta, berarti Allah itu lemah. Kita makhluk, kita butuh pencipta. Terus kita bilang Allah itu juga dicipta, butuh pencipta. Berarti Allah yang buat kita juga lemah juga. Berarti dia butuh kepada Allah lagi. Allah itu tadi berarti butuh kepada Allah lagi. Berarti butuh lagi kepada Allah lagi. Maka terjadilah dur dan tasalsul. Maksudnya butuh kepada yang lainnya. Yang lainnya butuh kepada yang lainnya. Jadi nggak bisa habis. Nggak akan habis. Ataupun bahkan bisa muter. Dur ataupun tasalsul. Karena dulu kami kalau belajar itu, kalau dur ini berarti apa namanya, butuh kepada ini, pokoknya terus menerus. Kalau tasalsul itu dia muter, seperti rantai itu. Ini butuh kepada ini kesini lagi. Ayam sama telur sama ayam ceritanya. Banyak butuh ayam, telur. Ya, balik aja. Ayam apa telur? Saya telur dari ayam. Saya ayam dari telur. Jadi yang mana nih? Jadi nggak habis. Nah, keyakinan menunggaling kaulah Gusti. Ini bahasa Jawa. Bagaimana hukumnya orang mempunyai keyakinan telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala seperti manunggaling kawula Gusti. Ini istilah orang Jawa. Maksudnya gini. Tadi sudah kita pahami bahwa Allah itu tidak butuh kepada tempat atau mukhasis. Sedang kita makhluk butuh kepada tempat dan mukhasis. Allah itu nggak butuh kepada penolong, tapi kita butuh. Ya karena apa? Ya karena gerak ini tangan ini. Tanpa ada yang menggerakkan. Tanpa ada yang menggerakkan nggak akan gerak. Yang gerakkan siapa? Allah. Berarti bukan saya. Saya bisa ngomong nih. Saya bisa mengucapkan kata-kata ini. Ya ini karena Allah. Kalau Allah nggak berkehendak ya nggak bisa ngomong. Lalu ada orang setelah memahami itu, oh berarti saya dan Allah itu sudah menjadi satu. Itu pemahaman seperti itu bagaimana? Atau kalau dalam bahasa Jawanya itu seperti manunggaling kawula Gusti. Maksudnya kita dengan Allah itu ya sudah jadi satu. Itu pemahaman seperti itu bagaimana? Orang tersebut dihukumi kafir.
Jadi kalau orang berkeyakinan bahwa saya gerak ini kan bukan saya yang gerakkan, siapa? Allah, kan gitu. Allah yang menggerakkan. Berarti Allah sudah menyatu dengan diri saya. Kalau orang sudah meyakini bahwa Allah itu sudah bersatu dengan dirinya, berarti orang tersebut bisa dikatakan kafir. Makanya ya hati-hati. Karena setelah nanti kita pahami, kalau nggak apa-apa saya bisa ke situ larinya. Ya tadi seperti tadi katanya bahwa Allah itu kan tidak membutuhkan penentu atau penolong, kan gitu. Berarti Allah nggak butuh malaikat. Kita ngomong juga karena kita makhluk ini butuh kepada mukhasis atau yang penentu. Nah, gerak tangan saya ini ditentukan Allah. Kalau Allah nggak gerakkan, ya nggak gerak. Saya bisa ngomong ya karena Allah. Kalau Allah nggak gerakkan, ya nggak gerak, kan gitu. Berarti kan terus kalau ke dalam berarti ya Allah sudah bersama saya. Apapun yang saya kerjakan, ya Allah. Ini semua Allah yang kerjakan, kan gitu. Kalau kita meyakini itu 100% bahwa Allah bersatu dengan kita, itu bisa menjadikan kafir. Makanya tidak perlu terlalu jauh kita pikirkan ke sana. Dan dalam kitab Syarah Sanusia telah disepakati bahwa orang yang meyakini kalau Allah itu berada dalam sesuatu, maka ia dihukumi kafir. Misalnya Allah itu ada dalam diri seseorang, ataupun Allah itu ada pada makhluknya misalnya, ataupun pada suatu benda. Maka orang yang meyakini bahwa Allah itu ada pada suatu benda itu, orang itu bisa dihukumi kafir. Begitu juga keyakinan hulul atau ittihad, yaitu penyatuan antara Tuhan dengan makhluknya. Pendapat hulul ini dihukumi kafir, seperti yang telah dikatakan oleh pengarang kitab Ida'at Junnah membahas i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tidak sah keyakinan kaum Nasrani atau keyakinannya orang yang beriktikad hulul. Nah, begitu juga pendapat yang beriktikad ittihad, penyatuan hamba dengan Tuhannya. Ini karena ada orang yang mempelajari, ya, jadi makanya ini secara nggak langsung sebenarnya yang bisa menentukan bahwa orang itu termasuk aliran sesat atau tidak, itulah dari itikadnya. Kalau dari amaliyah, kita kemarin kan sudah kita bahas bahwa dalam ibadah kita itu kan ada 3 hal. Ada tanahnya, ada tanamannya, ada pagarnya. Yang bisa menjadi penentu sesuatu itu baik atau buruk itu bukan dari pagar sama tanamannya, tapi dari tanahnya. Yang penyebab tanaman itu bisa bagus. Tanaman itu sesuatu itu bisa dikatakan sesuatu yang boleh apa enggak, itulah dari tanahnya. Sesuatu itu bisa dikatakan sesat ataupun enggak dari tanahnya. Kalau tanamannya, kadang tahu-tahu udah tumbuh sendiri, kan nggak tahu. Tahu-tahu kadang-kadang ada yang jaga. Nah, maksudnya pagar ini kan bukan mesti harus pagar. Pagar ini intinya pokoknya pencegah supaya tidak masuk hama, perusak, kan gitu. Ya perusak itu kan nggak kambing aja, kan gitu. Nah, yang kadang ulat, yang kadang kalau zaman sekarang ini disebabkan radiasi mungkin, kan udara. Jadi tidak mati seperti itu. Nah, jadi intinya yang menjadi
penentu sesuatu itu baik ataupun batil itu yaitu dilihat dari itikad atau tanahnya. Makanya bisa menentukan bahwa mereka itu sesat, itu dari itikadnya. Kalau mereka meyakini daripada Allah Subhanahu wa taala itu bersatu kepada tubuhnya ataupun kepada hal-hal yang dia yakini Allah itu menyatu di situ, maka itu bisa dihukumi kafir ataupun sesat. Nah, pembagian hal-hal yang wujud, ada berapa pembagian wujud dan sebutkan macam-macamnya. Ada 4 wujud yang tidak membutuhkan pada mahal, ya, ini zat Allah Ta'ala. Jadi berkaitan dengan wujud. Wujud ini ada 4 hal. Yang pertama, wujud yang tidak membutuhkan pada mahal. Mahal itu tempat. Wujud, tapi wujud itu nggak butuh pada tempat. Itulah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia wujud, tapi wujudnya tidak butuh kepada tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, wujud dan tidak membutuhkan pada zat yang menjadikan, tapi menempati mahal, yakni sifat-sifat Allah Ta'ala. Wujud tidak membutuhkan pada zat yang menjadikan, tapi menempati mahal, yakni sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat wajibnya Allah. Allah wajib wujud. Allah wajib wujud. Sifat wajib wujudnya Allah itu tidak membutuhkan zat. Maksudnya zat yang nampak bisa terlihat. Yang kedua, yang ketiga, wujud dan membutuhkan pada mahal. Dia wujud juga butuh kepada tempat dan zat yang menjadikan, yakni wujudnya hal yang baru. Wujudnya manusia. Manusia ini membutuhkan kepada mahal, tempat. Tempatnya itu di bumi. Nah, wujudnya manusia juga membutuhkan zat. Zat yang menjadikan. Zat tempat dia berpijak. Yang ketiga. Yang keempat, wujud yang tidak butuh pada mahal, tapi butuh pada zat yang menjadikan, yakni zirim. Wujud yang tidak butuh pada mahal, tapi butuh pada zat. Yang kebanyakan jirim itu ya suatu benda. Satu benda yang benda itu dia nggak butuh kepada tidak butuh pada mahal, tapi butuh pada zat yang menjadikannya. Mungkin agak susah ya untuk memahaminya. Yang intinya sifat yang keempat adalah qiyamuhu binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Yang perlu kita yakini bahwa Allah itu bersifat qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Nah, berdirinya Allah itu tidak butuh kepada tempat itu aja. Berdirinya Allah tidak butuh kepada tempat dan penentu. Jadi mustahil bagi Allah itu butuh kepada tempat atau penentu. Mustahil bagi Allah itu butuh kepada tempat dan penentu. Itu aja yang paling penting. Nah, berarti udah 4. Yang pertama wujud. Artinya ada. Mustahil bagi Allah tiada. Adam artinya tiada. Dalilnya wujud, adanya alam. Yang kedua sifat idam. Idam artinya sedia. Mustahil bagi Allah kudus artinya baharu. Yang ketiga baqo, wajib bagi Allah itu kekal. Mustahil fana. Dalilnya
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang keempat, qiyamuhu bi nafsi. Berdiri Allah dengan artinya berdiri dengan sendirinya. Artinya tidak membutuhkan tempat dan posisi. Mukhalafatul hawadis dulu. Oh ya, mukhalafatul hawadis. Yang ketiga Yang keempat ya. mukhalafatul. Yang keempat mukhalafatul lil hawadis. Yang keempat mukhalafatul lil hawadis. Itu artinya tidak butuh kepada mukhalafatul lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk. Mustahil bagi Allah mumatsalatul lil hawadis ataupun sama dengan makhluknya. Yang kelima baru Mukhalafatul qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Mustahil bagi Allah itu berhajat kepada tempat dan penentu. Mustahil berhajat kepada tempat dan penentu.